Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agusti Ketut Sunita dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Sadripu. Yang pertama adalah pengertian Sadripu. Sadripu berasal dari kata sad yang berarti 6 dan ripu yang berarti musuh. Jadi secara harafiah, Sadripu memiliki arti 6 musuh. Musuh yang dimaksud adalah musuh yang berasal atau bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu bagian dari Sadripu. Bagian-bagian dari Sadripu yang pertama adalah kama. Kama artinya keinginan atau hawa nafsu. Kama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Kama dapat mempengaruhi pikiran. Jika kita tidak dapat mengendalikan pikiran, maka akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah loba. Loba berasal dari kata lub yang berarti tamak, rakus. Rakus merupakan sifat senang yang berlebihan dan tidak terkendali, sifat yang ingin dipuaskan, sifat yang ingin mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kroda. Kroda artinya marah. Kroda muncul diawali oleh karena ketidakpuasan, rasa kecewa, rasa dendam, dan rasa terhina. Yang keempat adalah mada. Mada artinya mabuk, kemabukan atau kemabukan yang dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Kama atau keinginan yang selalu terpenuhi menyebabkan loba tak terkendali. Hal ini dapat memunculkan mada dengan jenis yang beraneka ragam seperti merasa dirinya paling rupawan, merasa dirinya paling kaya raya, merasa dirinya paling pintar atau guna, merasa dirinya punya jabatan yang tinggi, dan merasa paling percaya diri karena pengaruh minuman alkohol. Yang kelima adalah matsarya. Matsarya artinya iri hati, cemburu, seringkali muncul akibat dari kekecewaan, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kegagalan dalam menghadapi suatu peristiwa. Misalnya, di suatu pihak ada yang berhasil dengan mudah, sedangkan di pihak lain mengalami kegagalan dan hambatan, sehingga pihak yang gagal merasa kecewa. Kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakadilan akan menimbulkan perasaan iri hati. Iri hati merupakan akumulasi dari kroda. Bila berkelanjutan akan menimbulkan rasa dendam, benci, dan permusuhan. Yang keenam adalah moha. Moha artinya bingung. Kebingungan tidak dapat menentukan sikap karena kebuntuan otak dalam berpikir. Kecerdasan hilang. Orang tak tahu arah, tak tahu mana yang benar dan salah, tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tak tahu mana yang berguna dan yang tidak berguna. Yang ketiga adalah contoh perilaku dari Sadripu, antara lain yang pertama adalah kama. Yang kama positif adalah berkeinginan membantu orang lain dan berkeinginan berbagi dengan orang lain, berkeinginan mengajari adik hal yang positif, dan berkeinginan menjalin persaudaraan. Dan kama negatif berkeinginan memiliki barang orang lain, menginginkan sesuatu di luar kemampuan sendiri, dan berkeinginan menyakiti teman, dan berkeinginan merusak barang orang lain. Yang kedua adalah contoh loba positif, yaitu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dengan jalan yang benar, rajin belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan, dan rajin memberikan sumbangan pada orang lain yang membutuhkan. Dan loba negatif yaitu mengambil hak orang lain, mengambil bagian milik dari saudara, makan makanan yang berlebihan, dan melakukan pemerasan terhadap orang lain. Yang ketiga adalah contoh kroda positif, yaitu marah kepada
kepada bawahan yang salah, marah kepada peserta didik yang tidak sopan, dan marah kepada keluarga yang salah dalam berperilaku. Contoh kroda negatif adalah suka menghina orang tanpa alasan, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada orang lain, suka menentang orang untuk berkelahi, suka mencemooh, suka berbicara kasar pada orang lain, dan suka mengejek orang lain. Contoh yang keempat itu moha positif adalah bingung dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran agama dan bingung mencari solusi untuk meningkatkan semangat belajar. Yang negatif adalah suka berdiam diri, suka berbicara sendiri karena kehilangan orang yang disayanginya, suka mengambil keputusan keliru, suka tidak percaya diri, sulit untuk melihat sekeliling dengan tatapan yang kosong. Yang kelima adalah contoh masaria positif, yaitu iri terhadap nilai teman yang bagus, kemudian memacu diri untuk rajin belajar, iri terhadap orang yang rajin, kemudian menasehati diri untuk datang tepat waktu. Yang negatif yaitu suka membicarakan orang lain, merasa tersaingi jika tetangga memiliki sesuatu yang baru. Contoh mada positif yaitu minum minuman secukupnya untuk kesehatan, mabuk akan ilmu pengetahuan, dan mabuk akan ajaran agama. Dan contoh mada yang negatif adalah suka minum minuman keras,